Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Krisna Putra, NIM 2406011811235. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum PKP yang diberikan kepada mahasiswa informatika yang mengambil mata kuliah grafika komputasi visual. Jadi di sini kita membutuhkan library yang diperlukan untuk membuat pesawat 3D dan interaksi objek dan environment-nya. Lalu di baris 11 hingga 17 ini variabel atau atribut yang kita butuhkan untuk prosedur-prosedur atau fungsi yang kita buat di bawahnya. Jadi di sini ada prosedur voice receive. Ini berfungsi untuk cara pandang kita terhadap program yang kita buat. Lalu ada prosedur RMI. Ini fungsinya untuk memutar arah kamera ke kanan atau ke kiri. Lalu ada prosedur move me flat, itu untuk maju mundur kamera kita. Lalu ada prosedur keyboard, yaitu ketika kita menekan huruf atau papan tombol yang kita telah definisikan pada prosedur ini, pada program yang kita buat akan berfungsi sesuai yang kita deskripsikan pada koordinat ini. Di sini saya menggunakan WSAD, key A ini untuk merotasikan kamera kita. Lalu ada JLKI, ini untuk menggunakan pesawat yang kita buat. Lalu di sini ada prosedur background. Ini berfungsi untuk membuat background. Oke, jadi di sini saya menggunakan nama prosedur sesuai dengan apa yang saya buat, jadi agar tidak bingung juga. Di sini yang kita buat pada background ada langit dan tanah. Di objek langit saya menggunakan polygon, 4 polygon, agar membentuk suatu dinding. Tetapi saya menyatakan itu sebagai langit saja dengan warna biru. Nanti kita bisa lihat saat kita run. Lalu ada tanah, saya juga menggunakan polygon dengan warna abu-abu gelap. Lalu ada prosedur balok. Di sini prosedur balok ini berfungsi untuk mendefinisikan balok yang akan kita buat nanti, di mana ada panjang, lebar, tinggi. Lalu ada prosedur objek. Disinilah objek yang akan kita buat. Di sini saya membuat objek tembok, awan, dan pesawat. Di mana objek tembok saya menggunakan prosedur balok yang kita telah buat di atas tadi. Lalu di awan, objek awan, saya menggunakan fluid solid sphere. Jadi setiap satu awan ini saya memerlukan 3 fluid solid sphere agar terbentuk ya lebih 3D gitu. Ini banyak sekali karena satu awan membutuhkan 3 fluid sphere, dan saya di sini membuat sekitar 6 awan. Hanya memindahkan posisinya saja dengan fungsi GL translate. Lalu ada objek pesawat. Di sini ada kepala pesawat,
badan pesawat bagian belakang, sayap kanan depan, sayap kanan belakang, dan sayap kiri depan, sayap kiri belakang, sayap atas, roda depan, dan roda belakang. Lalu ada fungsi prosedur Fresky, yaitu dijalankan saat tombol keyboard ditekan dan belum dilepas. Selama tombol ditekan, variabel angle dan move berubah, kamera bergerak. Lalu ada prosedur release key. Fungsi ini akan dijalankan saat tekanan tombol keyboard dilepas. Nah, jadi kalau release key ini kita menekannya satu kali, kalau yang press key ini kita bisa tahan. Jadi misal kita akan menjalankan pesawat, ya ditekan terus itu bisa tetap jalan, sekalipun tetap juga bisa. Lalu ini untuk variabel pencahayaan. Lalu ada prosedur lighting, ini untuk mengaktifkan pencahayaannya yang telah kita buat di atasnya ini. Lalu ada white unit, lalu white display, ini prosedur dimana apa yang akan kita tampilkan nanti di window yang kita buat. Lalu ada integer main, ini fungsi untuk fungsi main untuk menjalankan program yang kita buat dengan memanggil prosedur-prosedur yang telah kita buat tadi. Di sini ada create window itu untuk nama window kita. Mungkin bisa kita ganti pesawat Arya Krishna. Lalu ini ada Fresky-nya, release key, terus create display function display, dan keyboard function keyboard ya. Jadi kita tinggal memanggil prosedur-prosedur yang telah kita buat di atas tadi. Oke, selanjutnya langsung saja kita run. Nah, jadilah muncul pesawat yang saya telah buat ini. Mungkin kita bisa besar. Jadi di sini program yang telah kita jalankan, tampilan awal akan seperti ini, menunjukkan posisi di mana posisi pesawat. Lalu kita mengulurkan kamera. Ini fungsi yang telah kita buat tadi untuk maju mundur kamera, untuk memutar kamera kanan kiri. Di sini kita menggunakan keyboard arah panah. Lalu ada fungsi key di mana untuk merotasi, W juga, E, A, S, D. Nah, itu rotasi-rotasi yang kita buat tadi untuk merotasi kamera agar kita bisa melihat. Jadi ini tampilan ketika kita menjauh dari sudut pandang tadi. Di sini terdapat prosedur objek tadi yang telah kita buat, di mana ada pesawat, tembok, dan awan. Lalu ada prosedur background, di mana tadi untuk langit dan tanah. Jadi langit tadi kita menggunakan 4 poligon, jadi kita kayak seperti di dalam ruangan itu berwarna biru. Lalu ada tanah berwarna abu-abu. Jadi ini sudut pandang dari samping. Jadi untuk menggerakkan kita bisa menekan L untuk maju, I untuk ke atas, K untuk ke bawah, dan J untuk ke belakang. Di sini prosedur yang telah saya buat ketika kita sudah berada di titik 0 atau di atas tanah persis, kita tidak bisa turun ke bawah kalau kita pencet K, karena itu sudah mentok. Karena saya sudah membuat prosedur agar tidak bisa melewati batas tersebut. Lalu untuk interaksi yang saya buat itu salah satunya. Lalu ada lagi di mana pesawat ini tidak bisa melewati tembok kecuali melewati
terbang di atasnya, di atas temboknya. Jadi misal kita maju, nah ketika pesawat sudah di depan persis tembok, itu tidak bisa maju lagi karena saya sudah mendeskripsikan seperti itu. Tapi dalam fungsi atau prosedur yang telah saya buat, pesawat ini bisa menembus awan karena pada kenyataan di dunia nyata pesawat itu bisa melewati awan. Jadi saya tidak perlu membuat prosedur agar pesawat tidak bisa melewati awan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, pesawat ini bisa melewati ketika berada di atasnya. Nah, seperti ini. Pun kalau pesawat ingin mundur ke belakang, seperti ini. Nah, ketika pesawat sudah mencapai batas yang telah saya tentukan, itu tidak bisa melewati tembok yang telah saya buat. Misalnya melewati atasnya. Ini. Lalu ini dari sudut pandang pesawat. Kita coba untuk maju. Nah, itu bisa melewati tembok. Nah, ini bisa melewatinya atas. Kita kembali lagi. Lalu ini tampak samping depan keyboardnya. Kita coba untuk maju lagi. Nah, ketika pesawat mentok ke tembok tidak bisa lewat, kita terbangin lalu jalan kembali. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dan demo program yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.